Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Gerakan Peradaban Indonesia yang kami hormati, Bapak Haji Ahmad Zaini MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menko Polhukam RI, Profesor Haji Muhammad Mahfud MD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kepala BPIP, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang mulia Gubernur Daerah Istimewa Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta Gusti Kanjeng Ratu Kemas. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pangdam 5 Brawijaya Maijen Farid Ma'ruf. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Wakapolda. Yang saya hormati Ibu Kajati, mungkin tidak hadir atau yang mewakili. Komandan Korem 084 Bapak Brigjen TNI Tri Trisna Purnama yang saya hormati. Yang saya hormati Gaskartap 3 Brigjen Hari Marinir Heri Endiato, para kiai dan pimpinan pondok pesantren, Ketua NU yang hadir pada hari ini, Ketua Muhammadiyah Jawa Timur hadir, dan Ketua dan anggota Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Jawa Timur, 12 orang anggotanya hadir, para pengusaha yang hadir pada hari ini yang saya hormati, para tokoh masyarakat, intelektual dan cendekiawan, mahasiswa dan santri, kami juga mengundang mahasiswa dan santri. Hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan juga Ibu Rektor Unitomo, Hajah Siti Marwiyah. Atas nama Ketua Umum Gerakan Peradaban Indonesia mengucapkan selamat datang dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka dialog kebangsaan bersama BPIP dan Badan Pembina Ideologi Pancasila dan Universitas DR Sutomo beserta Gerakan Peradaban Indonesia. Gerakan Peradaban Indonesia disingkat GPI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan independen yang beranggotakan tokoh lintas agama, lintas suku dan ras, lintas profesi, dan lintas budaya. Gerakan Peradaban Indonesia ini berupaya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai filsafah hidup bangsa Indonesia dan sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia. GPI dalam kegiatannya lebih dari tindakan perilaku untuk menjadikan Pancasila sumber dari pedoman hidup bangsa Indonesia dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman. GPI lahir di bumi Majapahit untuk kejayaan Nusantara dan bangsa Indonesia. Dari bumi Majapahit inilah sumpah peradaban akan dilaksanakan. Peradaban suatu bangsa bisa menjadi suatu yang bernilai tinggi, bersifat dinamis, sehingga ketika peradaban itu meninggi, maka bisa juga peradaban itu menurun. Ketika peradaban mulai menurun, maka idealnya perlu untuk dicas ulang. Ketika peradaban itu sudah mulai luntur, kita harus mewarnai kembali. Gejala menurunkan peradaban perlu ada gerakan untuk menguatkan kembali peradaban yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan perlu ada tindakan nyata membangun peradaban tersebut. Dialog kebangsaan yang kita laksanakan hari ini
merupakan rangkaian dari kegiatan Sumpah Peradaban yang akan kami laksanakan pertengahan tahun 2023 ini. Tahun ini kami akan melaksanakan Sumpah Peradaban. Dengan Sumpah Peradaban ini diharapkan bisa mempersatukan dan menguatkan lagi peradaban bangsa yang tanpa mulai menurun dan luntur. Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia, unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Tentu Sumpah Peradaban ini diperlukan untuk menjamin adanya keseriusan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Peradaban adalah bagian halus dan indah seperti seni, di mana dalam suatu masyarakat yang telah maju berarti memiliki peradaban yang tinggi. Kita ketahui bersama, dahulu di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan dengan peradaban tinggi, yaitu Kerajaan Majapahit. Saat itu Patih Gajah Mada bersumpah akan memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh Nusantara. Peristiwa penting tersebut dikenal sebagai Sumpah Palapa, diikrarkan di Pusura Bumi Trowulan Mojokerto pada tahun 1336. Berikutnya pada tahun 1928, para pemuda Indonesia yang berani berikrar satu tanah air, satu sumpah dan satu bahasa. Sumpah itu berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, dan mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat juang mereka hendaknya menjadi inspirasi seluruh rakyat di negeri ini untuk melanggengkan cita-cita mulia para pendahulu kita menjadi bangsa yang bersatu yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan sejarah di negeri ini setidaknya ada peristiwa historis yang menandai terbentuknya peradaban Indonesia. Kisah bersatunya Nusantara di era Majapahit dikenal dengan Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada. Kisah bersatunya pemuda Indonesia dalam sejarah perjuangannya diikrarkan dengan Sumpah Pemuda. Apa artinya dua peristiwa itu? Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda adalah dua peristiwa historis penting. Yang pertama mendeklarasikan bersatunya Nusantara, sementara yang kedua bersatunya Indonesia untuk berjuang kemerdekaan. Sungguh keduanya adalah peristiwa penentu eksistensi peradaban bangsa dan negara Indonesia yang hingga kini kita bernaung di dalamnya. Ini semuanya menjadi penting sebagai pondasi bangsa Indonesia menuju usia 100 tahun, usia kemerdekaan Indonesia. Yang pada saat itu kita mendapatkan bonus demografi pemuda sebagai penerus cita-cita kemerdekaan Indonesia. Merosotnya moralitas bangsa secara keseluruhan diperparah dengan COVID-19 merusak tatanan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan semangat baru, nilai-nilai baru, kebangkitan daya juang baru untuk mempertahankan eksistensi bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2018 saya mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Madura. Beliau hadir ke Bangkalan didampingi Pak Mahfud MD waktu itu, memberikan orasi kebangsaan di Unitomo, di UTM. Kemudian saya melapor kepada Ibu Gubernur bahwa Bu, Sri Sultan Desember kemarin datang ke Madura di UTM, kami bermaksud untuk membalas kunjungan ke Yogyakarta. Ibu Gubernur sangat mendukung dan akan memfasilitasi kunjungan balasan itu. Kemudian saya melapor kepada Pak Mahfud bahwa masyarakat Madura akan mengadakan kunjungan balasan ke Yogyakarta
Ibu Gubernur akan memfasilitasi. Dalam WA-nya, Pak Mahfud MD menjawab melalui WhatsApp, saya setuju, itu namanya gerakan peradaban. Jadi gerakan peradaban ini, yang logonya ada yang pertama ini, namanya dari Pak Mahfud MD. Kemudian esok harinya, saya dan kawan-kawan berkumpul mendirikan perkumpulan yang namanya Gerakan Peradaban Indonesia. Kemudian pengurus GPI lapor ke Ibu Gubernur juga bahwa akan deklarasi peradaban dan akan deklarasi sumpah peradaban. Ibu Gubernur setuju memberikan tempatnya di Tugu Pahlawan, Surabaya. Pak Zaini temui tokoh-tokoh nasional kita, seperti Pak Mahfud, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Tri Sutrisno, dan seterusnya. Saya sudah menghadap dan audiensi kepada beliau. Kemudian pengurus GPI audiensi dengan Pak Mahfud MD. Saya menyampaikan bahwa kami akan mengadakan sumpah peradaban. Pak Mahfud mengatakan, oke, nanti materi ini saya akan pelajari dan saya akan koordinasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tokoh budaya dan saya akan koordinasikan dengan Presiden. Beliau mengatakan seperti itu waktu kami menghadap. Kemudian Gerakan Peradaban Indonesia juga dan pengurus menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kami banyak diberi saran dan pendapat oleh Sri Sultan. Pak Zaini jangan terburu-buru supaya bisa disosialisasikan dulu kepada bangsa dan masyarakat Indonesia. Beliau juga mengatakan, materi ini nanti saya akan coret-coret Pak Zaini, saya akan koordinasikan dengan Pak Mahfud MD. Jadi pada hari ini, Bu Gubernur, Pak Mahfud MD, dan Sri Sultan hadir pada acara dialog ini. Pengurus GPI juga audiensi sebelumnya juga dengan pengurus NU Muhammadiyah, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan seluruh Forkopimda kami sudah lalui sebelum kami menghadap kepada Sri Sultan dan Pak Mahfud MD. Semoga acara Sumpah Peradaban ini bisa segera terlaksana. Saya juga minta dukungan kepada Bapak Kepala BPIP karena ini penting menurut saya agar kita semua bergerak bersama-sama untuk mengadakan acara Sumpah Peradaban. Ada 3 poin penting yang diharapkan akan dicapai pada agenda pengucapan sumpah. Pertama, mengetahui inti, hiasan, dan makna dari 2 sumpah sejarah sebelumnya, Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda, yang menjadi spirit dari eksistensi bangsa Indonesia. Kedua, memetik semangat juang Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda untuk diterapkan di masa sekarang. Dan ketiga, melalui Sumpah Peradaban, maka seluruh komponen bangsa diajak untuk mewujudkan manusia Indonesia yang maju, berkarakter dan beradab, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Itu semua adalah peradaban bangsa Indonesia dari nilai-nilai luhur Pancasila. Sumpah Peradaban ini tujuannya untuk menggugah kesadaran masyarakat. Akhirnya, Gerakan Peradaban Indonesia selaku penyelenggara dialog kebangsaan ini menaruh harapan besar Pancasila sebagai kalimatun sawa, sebagai titik temu dan pemersatu dari keberagaman Indonesia yang tiada tandingnya di muka bumi ini. Indonesia mempunyai lebih dari 16.000 pulau, 1.300 suku dan 700 lebih bahasa serta adat istiadat. Benar-benar kita bahas hari ini dengan penuh semangat dan penuh kesadaran dan semangat kecintaan kepada negara. Karena tegaknya Pancasila, tegaknya juga NKRI.
dan Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa Indonesia sampai akhir hayat. Untuk itu, menjaga dan mengawal Pancasila adalah jihad bagi seluruh bangsa Indonesia. Gerakan Peradaban Indonesia juga berkomitmen berjihad mengawal Pancasila. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Gubernur atas tempat yang diberikan pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Akhirul kalam, salam Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung karena akan dilaksanakan penyerahan plakat. Izin untuk tetap di atas panggung karena sesaat lagi akan dilaksanakan penyerahan plakat. Dan kami turut mengundang Ketua Gerakan Peradaban Indonesia. Mohon berkenan dengan hormat Kepala BPIB Republik Indonesia. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk bersama-sama berada di atas panggung karena akan dilaksanakan penyerahan plakat oleh Ketua Gerakan Peradaban Indonesia. Penyerahan plakat oleh Ketua Gerakan Peradaban Indonesia kepada Menko Polhukam Republik Indonesia. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan. Kemudian diserahkan juga kepada Kepala BPIB Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Ketua Gerakan Peradaban Indonesia juga menyerahkan kepada Gubernur Jawa Timur. Ketua Gerakan Peradaban Indonesia akan menyerahkan pertama kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga menyerahkan kepada narasumber yang hari ini memberikan banyak inspirasi. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan tidak lupa kita berikan semangat sekali lagi